You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Lo abis mandi? Tanya Haikal yang langsung duduk di atas ranjang. Wangi kamar lo kok beda ya? Kayak ada wangi ceweknya. Ujar Ken. Ah iya, gue baru ingat. Di sekolah kita ada kedatangan murid baru kan? Sumpah, cantik banget gila. Ujar Ken dengan berbinar. Ravendra hanya menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Dia langsung duduk di sofa mendengarkan ocehan dua makhluk di hadapannya yang tidak berguna. Mereka berteman dari kecil dan hingga sekarang Ravendra tetap menjadi pendengar terbaik mereka. Jika lelaki itu sudah kesal mendengar ocehan kedua temannya, baru dia langsung memukul kepala mereka dan menjauh. Raven, lo tahu kan? Anak kelas 11 unggulan, tanya Ken mendekat. Gue nggak peduli. Lihat dulu. Dia cantik banget. Ngalahin Keisha. Ken memperlihatkan sebuah gambar yang berhasil dia ambil saat Kiara sedang berbincang dengan Shelin atau bahkan sedang duduk sendiri di depan kelas. Ah, shit, umpat Ravendra dan menatap tajam ke arah Ken. Dia merasa kesal karena Ken telah beraninya mengambil foto Kiara tanpa sepengetahuan wanita itu. Dia menyentil kepala Ken dengan kuat dan merebut ponsel tersebut. Dengan tidak bersisa dia hapus semua foto yang ada di ponsel milik Ken, membuat lelaki itu membulatkan matanya. Ravendra, apaan sih lo kenapa dihapusin semua? Makanya jangan sok-sokan jadi paparazi. Gue kasih tahu sama adek kelas itu baru tahu rasa lo. Ledek Haikal. Ya kenapa nggak disisakan satu coba? Untuk pemandangan sebelum tidur. Ah nggak seru lo Ravendra. Gerutu Ken. Sialan. Selama ini Kiara dijadikannya objek sebelum tidur. Kalau nggak ada orangnya di dalam abis lo gue buat Ken. Bahaya kalau Kiara dengar gue belain dia. Bisa lebih percaya diri nanti. Batin Ravendra. Kalian sudah puas kan? Iya udah sana pulang. Ngapain masih di sini? Ketus Raven. Kami mau nginap di sini. Sahut Haikal. Apa? Teriak Ravendra membulatkan matanya. Kiara yang juga mendengarnya hampir menjerit. Namun dia berusaha menutup mulutnya dengan kedua tangannya itu. Dia sangat lapar saat ini. Dan lagi dia mendengar jika temannya Ravendra akan menginap. Seperti kena musibah bertubi-tubi yang Kiara rasakan saat ini. Gue lapar. Ah Ravendra lo bodoh banget sih. Sama gue aja bisa kasar. Tinju kayak mereka kalau nggak mau pulang. Ya kali gue di sini terus sampai besok pagi. Bisa mati gue. Gerutu Kiara. Perutnya terus berbunyi dan memberontak untuk segera diisi makanan. Tapi Kiara tidak ada pilihan lain kecuali menunggu hingga Ravendra membawa mereka keluar dari kamar ini. Kenapa lo terkejut gitu? Gue kan baru balik dari Singapura. Emangnya lo nggak rindu apa? Tanya Haikal. Najis. Gue masih normal dan kalian pergi aja sana. Normal. Cewek secantik Keisha aja lo tolak. Minus lo bukan normal. Sahut Ken. Ravendra menutupi telinganya dan langsung menendang mereka agar segera keluar. Dia tidak ingin jika mereka menginap lagi. Setelah ini mungkin dia akan memikirkan cara agar temuannya tidak mengetahui pernikahan dirinya bersama Kiara. Kalian katanya rindukan sama masakan mama gue. Iya udah sana makan. Abis itu angkat kaki kalian dari sini sebelum gue benar-benar murka. Ujar Ravendra dengan menekankan suaranya. Ayo, Haikal. Suasananya sudah beda. Gue nggak mau diterkam harimau. Ujar Ken. Harimau, lirih Ravendra. Dan dia menatap ke bawah teringat Kiara menjuluki miliknya dengan harimau. Tante, kami diusir nih sama Ravendra dalam keadaan lapar. Teriak Haikal dan Ken. Kalian lapar, ayo sini makan. Tante masak banyak nih. Ravendra ayo makan sekalian. Kalian. Berdua kan belum makan juga. Ajak Alice. Berdua. Maksudnya kami berdua tante. Tanya Ken bingung. Bukan. Haha. Iya maksud mama gue kalian berdua kan belum makan. Ravendra tertawa kecil dan mengedipkan matanya ke arah Alice. Iya udah kalian di sini aja ya makan yang baik. Setelah itu kalian tahu kan apa yang harus kalian lakukan. Tanya Ravendra dingin. Pertanyaan itu membuat Ken dan Haikal merinding. Ravendra emang benar-benar bisa mengintimidasi mereka. Mereka langsung menyetujuinya dan makan dengan lahap. Ravendra balik ke kamar lagi dan menuju Kiara berada. Kiara,
Gue lapar. Mereka sudah pergi ya? Tanya Kiara. Belum. Mereka lagi makan. Apa? Makan. Kiara langsung terduduk lemas dan memegang perutnya yang terus berbunyi. Jadi, gue harus apa coba? Tanya Ravendra. Harus apa? Ya mikirlah kak. Istrimu ini kelaparan, masa iya kakak malah ngasih makan orang lain dan biarin istrinya kelaparan? Sungut Kiara. Lucu banget sih. Gumam Ravendra. Ravendra langsung menggelengkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Kiara. Rasain, kan gue nggak nyuruh lo untuk nungguin gue tadi kan? Laper ya? Makan nih yang ada di sini. Tapi jangan harimau gue. Di sana-sana, entar gue jadi kenyang karena lihat muka kakak. Ravendra langsung bangkit dan menutup kembali pintu tersebut. Dia berjalan keluar menuju temannya tadi. Dia melihat Ken dan Haikal sudah selesai makan. Dan dia langsung menarik tangan mereka berdua agar segera pulang. Gue ada urusan. Jadi nggak ada waktu untuk ngeladeni ocehan kalian berdua. Sana cari anak baru itu saja daripada kalian sibuk menceritakannya padaku. Membuat telingaku hampir mau meledak. Ketus Ravendra. Iya udah deh iya. Besok di sekolah gue mau pendekatan sama anak baru. Doain ya. Ujar Ken. Iya. Terserah lo. Iya udah kami balik dulu ya. Pamit Haikal dan langsung melajukan motor sport mereka. Ravendra menghela nafasnya lega dan menuju ke dapur untuk berbicara dengan mamanya. Ma. Iya kenapa? Kenapa mama biarin mereka masuk sih? Dan kenapa hampir saja mama keceplosan tentang Kiara? Kan kami sedang menutupi pernikahan yang kalian buat. Jelas Ravendra. Oh iya. Mama lupa. Jadi Kiara sekarang di mana? Kamu sembunyikan di mana? Jangan bilang kamu sembunyikan di bawah tanah. Tanya Elis panik. Ravendra sembunyikan di lubang buaya. Ravendra. Teriak Elis. Mama sih. Ceroboh banget. Iya kan mama lupa. Maklumlah punya anak bandel kayak kamu jadinya pikiran mama ini susah fokus. Ravendra nggak bandel ma. Ravendra langsung meninggalkan mamanya dan menuju kamar. Keluar lo sekarang. Mau mati kelaparan di situ terus. Teriak Ravendra. Kiara langsung keluar dan melirik ke seluruh kamar. Aman. Dia langsung bernafas dengan lega. Lalu manik matanya menatap ke arah Ravendra dengan tajam. Kenapa emangnya kalau gue mati kelaparan? Kan lo senang? Ya enggak lah. Yang ada gue kena masalah. Minggir. Kiara langsung mendorong bahu Ravendra dengan kuat. Namun malah dia yang hampir terjatuh sedangkan Ravendra tidak bergerak sama sekali. Kiara membulatkan matanya dan langsung membuang wajahnya ke arah lain lalu meninggalkan lelaki itu sendirian. Ravendra ikut berjalan di belakang wanita itu. Kini mereka sama-sama makan di meja makan dengan nikmat. Malam itu banyak sekali bintang bertebaran di langit untuk menunjukkan betapa indahnya kilauan cahaya mereka. Kiara menatapnya seakan tidak ingin berkesudahan. Namun, lelaki yang membuatnya kesal itu malah ikut duduk di sebelahnya. Gue punya rencana, ujar Ravendra. Rencana apa? Kita pindah ke apartemen yang baru gue beli. No, kakak mau ngapain kita pindah ke apartemen, jangan bilang mau aneh-aneh ya. Tuduh Kiara. Ravendra langsung menyentil kepala Kiara. Otak lo itu yang mesum. Pikiran lo kesana mulu. Enak aja. Haikal sama Ken. Siapa mereka? Tanya Kiara memotong pembicaraan Ravendra. Dengerin gue dulu makanya. Yang tadi itu namanya Ken dan Haikal. Mereka emang sering main ke sini tanpa beritahu gue dulu. Tiba-tiba udah sampai sini aja kayak tadi. Jadi gue mikir kita harus pindah aja. Gue aja yang pindah. Kakak nggak perlu. Nanti juga bapak sama ibu mau pindah ke kota. Mana bisa gitu. Lo itu istri gue. Jadi kemana gue pergi lo harus ikut. Ketus Ravendra. Tapi, pernikahan kita cuma di atas kertas doang. Buktinya kita sudah kayak apa? Kayak kucing sama tikus kan? Terserah lo. Intinya lo harus ikut gue. Kak, kapan sih lo mau cerain gue? Tanya Kiara. Maksud lo? Iya. Kapan kakak ajukan gugatan cerainya? Kita sama-sama nggak menginginkan pernikahan ini kan? Gila ya lo. Ketus Ravendra. Dia langsung beranjak dari tempat itu dan masuk ke dalam kamar. Emang gue gila? Itu juga karena lo kak. Seperti biasanya Ravendra menurunkan Kiara jauh dari gerbang. Dengan kesal Kiara turun dan berjalan meninggalkan Ravendra. Namun, saat Ravendra menunggu Kiara sampai di gerbang,
Dia melihat Arga menawarkan dirinya kembali untuk bonceng istrinya itu. Apa yang jadi milik gue nggak bisa lo miliki Arga. Gue nggak akan ngelepasin Kiara untuk lo. Ujar Ravendra menyeringai. Dia membiarkan Kiara dibonceng oleh Arga dan mengikutinya dari belakang. Setelah sampai di parkiran dia melirik ke arah Arga dengan tersenyum licik. Dan melewati mereka begitu saja. Kak Arga, gue mau bilang sama lo. Gue minta jangan pernah minta gue lagi ya untuk naik ke atas motor kakak kalau pas pergi sekolah. Dan untuk pendaftaran OSIS kemarin, Kiara sebenarnya nggak minat sama sekali. Jadi hapus nama Kiara saja ya dan gantikan sama yang lebih menginginkannya. Pinta Kiara, nggak bisa. Kalau gitu gue masuk ke kelas dulu ya. Arga langsung meninggalkan Kiara sendirian. Kiara menghela nafasnya dan melangkahkan kakinya menuju ke kelas. Dia tidak melihat jika Ravendra bersembunyi di balik sebuah batu pancuran. Saat Ravendra keluar dan mengejutkan Kiara, wanita itu langsung mengelus dadanya yang hampir meloncat keluar. Kak Ravendra, usil banget sih. Ketus Kiara, ngapain lo sama Arga lagi? Kenapa? Cemburu ya? Lagian Kak Arga itu ya tipe Kiara banget. Jadinya nggak bisa nolak deh. Ujar Kiara mengejek. Ravendra langsung menyentil jidat Kiara. Gue aduin ke mama ya kalau lo selingkuh. Cemburu buta ya. Hayo ngaku lo Kak Ravendra. Lo cemburu ya? Ya enggak lah. Ngapain gue cemburu sama lalat? Kiara, panggil Shelin. Kalian ngapain berdua di sini? Ini benar kan Kak Ravendra? Kalian saling kenal? Tanya Shelin terkejut.